Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dijadikan Calon Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada kisah nyata yang dialami seorang kepala rumah tangga. Kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Aji. Kisah ini berawal ketika Aji diterima bekerja sebagai sopir pribadi di rumah majikannya. Sebut saja nama majikannya yaitu Pak Santo. Pria keturunan suku Dayak yang kini tinggal di sebuah perumahan elit di ibu kota Jakarta. Meskipun rumahnya besar, namun Pak Santo hanya tinggal di rumah seorang diri. Entah di mana keberadaan anak istrinya maupun anggota keluarganya yang lain. Bekerja sebagai sopir pribadi sebenarnya tidak tepat dengan status dan pendidikan Aji di bidang ilmu pendidikan. Namun yang namanya rezeki kita tidak tahu datangnya dari mana. Jadi selagi ada tawaran pekerjaan yang halal, Aji menerima saja daripada terus-terusan menganggur. Maklumlah, di zaman sekarang untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan itu bukanlah hal yang mudah. Karena itulah, meskipun menjadi seorang sopir, Aji jalani dengan penuh keikhlasan. Yang terpenting, pekerjaannya halal. Selama bekerja dengan Pak Santo, Aji sama sekali belum pernah mengenal keluarganya. Seperti yang dikatakan di awal, Pak Santo, pria parubaya ini hidup seorang diri. Namun Aji berpikir siapa tahu keluarganya tinggal di kota lain. Dan Aji pun tidak berani menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada Pak Santo yang mungkin akan menyinggung perasaannya. Umur Pak Santo diperkirakan 50 tahun lebih. Meskipun sekilas terkesan dingin, namun ia sangat baik sekali kepada Aji. Selain gaji, ia juga memberikan uang makan serta uang transport. Dan pekerjaan yang Aji jalani pun tidaklah begitu berat. Aji hanya ditugaskan menyetir mobil apabila Pak Santo akan bepergian jauh keluar kota. Bepergiannya pun tidaklah setiap hari. Sepertinya ia telah mempunyai jadwal tertentu. Semula Aji tidak ambil pusing dengan semua yang dikerjakan oleh majikannya. Terkadang Aji sering heran dan merasa aneh. Selama bekerja menjadi sopir, tempat-tempat yang menjadi tujuannya Pak Santo selalu menyeramkan dan terbilang angker. Jauh dari keramaian, seperti berada di pinggiran gunung atau di tengah hutan belantara. Tuan rumah yang dikunjungi adalah orang-orang yang serba misterius, seperti dukun dan juga paranormal. Hingga sampai suatu hari Pak Santo menugaskan Aji untuk mengantarnya lagi ke suatu tempat di Jawa Timur. Aji yang sebagai karyawan mengikuti apa saja suruhan dari majikannya. Berangkat dari Jakarta pukul 7 pagi. Kurang lebihnya 9 jam perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi. Sekitar jam 6 sore mereka memasuki area pemakaman yang amat sunyi dan menyeramkan. Aji kemudian mencoba memberanikan diri bertanya pada Pak Santo mengenai tujuannya datang ke tempat itu. Lalu kemudian majikannya pun menjawab dengan enteng bahwa ia akan mencari orang pintar. Setelah mendapat jawaban singkat itu, Aji hanya diam saja. Dan Aji pun tidak berani untuk melanjutkan pertanyaannya. Malah Pak Santo sendiri yang berbicara dan balik bertanya kepada Aji. Apakah kamu mempunyai informasi yang dapat membantuku mencari orang pintar? Aji yang mendapatkan pertanyaan seperti itu langsung terkesiap.
dan secepatnya mengucap istighfar menyebut nama Allah berulang kali agar dia dijauhkan dari perbuatan yang dibenci oleh Sang Pencipta. Lagi pula Aji berpikir kalau menghadapi orang yang sedang dalam kegelapan sebaiknya berusaha untuk menyadarkannya. Namun Pak Santo justru kembali bertanya ketika melihat Aji terdiam dan belum menjawab pertanyaan tadi. Aji tersentak kaget dan berusaha menguasai perasaan. Aji pun dengan gugup menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang hal itu. Kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada majikannya. "Maaf Pak, sebenarnya untuk apa Pak Santo mencari orang pintar? Sampai Pak Santo repot-repot mencari sampai ke sini?" Dengan helaan nafas panjang, Pak Santo menjawab, "Tujuan saya mencari dukun sampai ke sini karena ingin membalas rasa sakit hatiku pada seseorang," ujar Pak Santo. Aji yang mendengar ungkapan dari majikannya hanya mengangguk saja. Entahlah siapa yang dimaksud seseorang itu. Aji tidak ingin mengetahuinya. Dalam hati Aji berkecamuk 1000 perasaan. Aji terheran-heran orang yang berpenampilan intelek seperti Pak Santo masih percaya pada hal-hal klinik dan berbau gaib. Tanpa disadari, tiba-tiba Aji melontarkan suatu pertanyaan pada majikannya. Kalau ia masih mempercayai adanya kekuatan atau kepercayaan mistik. Pak Santo yang sepertinya merasa tersindir dengan pertanyaan Aji. Terlihat ia hanya tersenyum kecut, entah malu atau marah pada Aji. Namun tiba-tiba saja Aji merasakan ada sesuatu hal mistis yang terjadi pada dirinya. Seluruh bagian tubuhnya terasa lemas tidak berdaya. Kendaraan yang dikemudikan semakin jauh memasuki area pemakaman. Hujan pun mulai turun dengan derasnya, sehingga mengaburkan pandangannya Aji karena kaca mobil tertutup kabut tebal. Lolongan anjing hutan menambah keseraman suasana malam itu. Aji melihat arloji di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Sekitar 1 jam kemudian mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan. Pak Santo seolah hafal benar dengan tempat itu. Dan mungkin bukanlah pertama kalinya Pak Santo datang. Suatu tempat yang menyerupai gubuk kecil dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Lalu kemudian Pak Santo meminta agar Aji menunggunya di dalam mobil saja. Perkataannya pun disambut dengan lega karena memang Aji sudah merasa letih. Dia pun hanya sanggup menganggukkan kepala. Padahal kalau boleh jujur, sebenarnya Aji merasa takut ditinggal sendirian di dalam mobil yang berada di tengah hutan yang gelap. Hampir 2 jam lamanya Aji menunggu Pak Santo. Untuk menghilangkan kejenuhan, Aji mencoba memejamkan mata. Namun ternyata amat sulit bagi Aji untuk memejamkan matanya. Terkadang Aji malah tersiksa dengan bayangan menakutkan yang seolah-olah siap menyerangnya. Beberapa kali Aji mencoba untuk menguasai diri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, setelah Aji membaca ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya perasaan Aji menjadi tenang. Dan Aji pun menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Selesai dari kunjungannya, Pak Santo langsung mengajak Aji untuk segera pulang ke Jakarta. Walaupun tubuh terasa remuk redam, Aji paksakan juga menuruti keinginan majikannya. Sampai di Jakarta kira-kira menjelang sore, Aji meminta izin pada Pak Santo untuk menumpang tidur sebentar di rumahnya. Karena Aji terlalu letih dan juga mengantuk, Pak Santo pun tidak menolak dan mempersilahkan Aji untuk beristirahat. Namun aneh, saat Aji merebahkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu, Pak Santo malah menyuruh Aji tidur di dalam kamarnya. Tentu saja tawaran itu Aji tolak, karena Aji merasa kurang pantas. Masa seorang sopir harus tidur di kamar, apalagi itu adalah kamar tidur majikannya.
Namun Pak Santo terus memaksa Aji, entah apa alasannya Aji disuruh tidur di kamar pribadinya. Beberapa kali Pak Santo memaksa. Mau tidak mau, walaupun terasa agak canggung, akhirnya Aji pun menurut saja. Lalu kemudian Aji masuk ke dalam kamar yang dirasanya sangat istimewa. Ranjang yang sangat empuk dan nyaman sampai tidak terasa Aji tertidur lelap. Entah berapa lama Aji tertidur pulas di kamar majikannya. Namun saat terjaga, betapa kagetnya Aji saat meraba tubuhnya yang terasa panas sekali. Namun tidak berselang lama berubah menjadi dingin. Lama-kelamaan tubuh Aji semakin menggigil. Aji pikir mungkin efek dari kelelahan atau juga masuk angin. Aji pun mencoba bangkit dari tidurnya. Karena rasanya Aji ingin ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Aduh, sakit sekali. Saat dilihat ternyata ada darah. Ya, darah yang keluar dari alat vitalnya Aji. Hah? Darah? Aji kaget setengah mati. Masya Allah, apa aku menderita sesuatu penyakit? Aji sama sekali belum pernah menderita sakit seperti ini. Aji pun memaksakan diri untuk segera pulang ke rumah, karena Aji takut merepotkan Pak Santo. Tidak butuh waktu lama untuk Aji sampai di rumahnya. Keluarganya amat sangat kaget melihat kedatangan Aji dalam keadaan sedemikian rupa. Terutama istrinya yang tidak kuasa menahan tangis melihat kondisi yang seperti itu. Ia menangis sambil berteriak-teriak, menanyakan sebab musabab hingga membuat Aji demikian mengenaskan. Sementara keadaan Aji saat itu terasa lemah sekali. Pandangannya pun mulai kabur dan di ujung senja terasa gelap. Sampai Aji pun tidak ingat apa-apa lagi. Aji yang jatuh pingsan selama kurang lebih 1 jam akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Aji mulai sadar kembali dengan dikerumuni semua keluarganya. Kening Aji terasa dingin terkena kompresan air. Seorang lelaki setengah tua mengusap-usap kepalanya sambil membacakan sesuatu. Sayup-sayup Aji mendengar seorang wanita memanggil namanya. Mas Aji, istighfar mas, nyebut mas, katanya seraya mengguncang-guncangkan tubuhnya Aji. Ternyata itu adalah suara istrinya Aji. Sebut saja namanya Fitri. Saat kesadaran Aji benar-benar pulih, dia mencoba bertanya kepada istrinya. Ada apa? Kenapa orang-orang pada kumpul di sini? Tanya Aji. Rupanya dalam keadaan tidak sadar, Aji didatangi seorang perempuan tua berambut panjang memutih dan mencoba menarik-narik lengannya agar Aji mau diajaknya pergi ke alam gaib. Ajakan nenek berwajah mengerikan itu langsung ditolak mentah-mentah. Aji berusaha memberontak melepaskan diri dari cengkraman perempuan tua itu. Aji terlepas seketika, tiba-tiba saja datang seberkas sinar putih menyambar tubuh nenek tua itu hingga tubuh ringkinya terkapar kemudian lenyap. Fitri menceritakan saat Aji baru datang ke rumah keadaannya seperti orang gila, dengan mulutnya meracau tidak menentu serta bergulingan di tanah tanpa mengenakan pakaian, sehingga keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Katanya Aji itu seperti orang yang sedang sekarat, hingga akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Untung saja istrinya Aji dengan cepat memanggil salah seorang kiai yang ada di dekat rumahnya. Sebut saja namanya Kiai Ahmad Fajar. Kiai itu pun memberikan Aji segelas air putih yang telah dibacakan doa-doa mustajab untuk diminum. Alhamdulillah, setelah Aji meminum air itu, dia merasa keadaan tubuhnya pulih kembali seperti semula. Hampir seminggu Aji terbaring di rumah karena masih merasakan sakit dan lemah di seluruh tubuhnya. Setelah benar-benar kondisi kesehatannya pulih, Aji pun bermaksud untuk bekerja kembali ke rumah Pak Santo.
Sebenarnya Aji kecewa sekali pada Pak Santo yang sama sekali tidak mau tahu keadaannya. Tapi apa boleh buat, lantaran kewajiban, maka Aji berangkat menuju rumah majikannya. Namun setibanya di rumah Pak Santo, betapa kagetnya ketika Aji sampai di sana. Di sana rupanya sudah banyak orang yang berkerumunan. Dengan penuh tanda tanya, Aji mencoba bertanya pada salah seorang di antara mereka. Saat mendengar jawaban orang itu, bumi yang dipijak terasa berputar. Kepala Aji mendadak pusing dan hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh salah satu tetangganya. Ternyata Pak Santo majikannya Aji sudah meninggal dunia. Aji pun menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Dan kebetulan Kiai Ahmad Fajar yang menyembuhkan Aji berada di rumahnya. Ia hanya tersenyum arif sambil berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya juga pernah mengalami peristiwa sepertimu, nak. Seluruh bagian tubuhku terasa lemas tidak berdaya. Kamu beruntung, Nak Aji. Bukan kamu yang meninggal. Sebenarnya kamulah yang dituju untuk dijadikan tumbal. Peristiwa seperti ini biasa disebut dengan senjata makan tuan," kata Kiai Ahmad Fajar dengan suara lembut penuh wibawa. Aji yang mendengar perkataan dari Pak Kiai pun sempat terkejut dan tidak percaya. Ternyata beberapa hari yang lalu Aji mengantar Pak Santo ke Jawa Timur. Ternyata tujuan dari perkataan Pak Santo tempo lalu, tujuan yang mencari dukun sampai ke sini karena ingin membalas rasa sakit hatiku kepada seseorang. Dan seseorang itu tidak lain adalah Aji sendiri. Entah sebab apa Pak Santo mempunyai dendam kepada Aji. Aji juga mendengar kabar bahwa almarhum Pak Santo meninggal dunia akibat menjadi tumbal makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Pak Santo juga seorang manusia yang selalu mencari kekayaan dengan jalan sesat. Dari cerita dari Pak Kiai Ahmad pun akhirnya Aji mengetahui kemana dan di mana keluarganya Pak Santo. Dulu Pak Santo ini hidup dengan serba kekurangan. Dia mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bekerja sebagai tukang becak membuatnya putus asa karena penghasilan di setiap harinya tidak menentu. Bahkan pernah selama 3 hari berturut-turut Pak Santo sekeluarga tidak makan, hanya air putih yang masuk ke dalam perutnya. Hidup serba kekurangan dan hutang di mana-mana. Sampai akhirnya Pak Santo mencari informasi tentang dukun yang bisa membantunya melakukan pesugihan. Dari salah satu temannya yang sesama tukang becak, Pak Santo akhirnya mendapatkan informasi tentang dukun sakti. Dukun itu berada di Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Pak Santo pergi ke tempat dukun itu dengan bantuan temannya. Di sanalah Pak Santo menyampaikan hajatnya, bahwa dia ingin merubah hidupnya agar tidak lagi menjadi seorang miskin. Sebelum Pak Santo melakukan pesugihan, Pak Santo harus melakukan sumpah pesugihan, yang artinya bersedia menyerahkan semua keluarganya lewat perjanjian di alam gaib. Dengan sumpah yang sudah terucap, Pak Santo sudah melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Tidak hanya itu saja, Pak Santo wajib melakukan tapa brata selama 3 hari di bawah pohon keramat. Sebelum tapa brata, Pak Santo harus melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh juru kuncinya. Selepas mandi, Pak Santo harus duduk bersila di atas selembar daun pisang. Ia tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Pak Santo pun harus melakukan semua kegiatan di atas daun pisang tersebut. Tapa brata dihentikan saat selembar daun dari pohon dewandaru gugur dengan sendirinya. Dan yang terpenting, daun tersebut harus jatuh tepat di tubuhnya Pak Santo. Kalau sudah begitu, artinya sang penguasa gaib yang menunggu pohon dewandaru telah menyetujui untuk memberikan
kekayaan kepada Pak Santo. Pak Santo pun harus menyimpan daun Dewan Daru seumur hidupnya. Bukan pesugihan namanya kalau tidak ada tumbal. Pesugihan Gunung Kawi meminta tumbal dari kerabat yang masih memiliki hubungan darah dari Pak Santo. Setelah ritual itu selesai, Pak Santo diberi wejangan oleh juru kuncinya. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, kamu harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi dan tanggal 1 dan 2 di bulan Suro. Tanggal itu biasanya menjadi langganan para pendatang. Kedua hari tersebut dipilih karena memperingati wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo. Dan di hari itulah keluarnya kodam atau jin pesugihan Gunung Kawi. Dari ritual pesugihan itulah kehidupan Pak Santo perlahan-lahan berubah. Tidak butuh waktu lama, Pak Santo mempunyai segalanya. Dan tidak lupa ia harus melakukan ritual pesugihan setiap bulannya. Namun dari ritual pesugihan itu, satu persatu keluarganya meninggal dunia akibat menjadi tumbal kekayaannya. Sampai akhirnya Pak Santo hidup seorang diri. Dari situlah Pak Santo mencari orang yang mau bekerja dengannya, yang tujuan utamanya akan dijadikan tumbal pesugihannya. Alhamdulillah kini Aji selamat dari jerat sosok gaib yang menjadi sesembahan Pak Santo. Dari kegagalannya menumbalkan Aji, maka Pak Santo lah yang harus menanggung akibat dari perbuatan sendiri yang sudah bersekutu dengan iblis. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Aji. Semoga kisah ini menjadikan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.